Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Abwabul Farad di halaman 20. Masih menjelaskan tentang kalimat yang bisa menolak kesusahan. Yang kedua adalah kalimatul makrub, ya. Beberapa kalimat yang untuk menghilangkan kesusahan. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul makrub Allahumma rahmatika arju fala taqal ni ila nafsi tarfata ain. Jadi dari Abi Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, bersabdalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalimat-kalimat yang bisa menghilangkan kesusahan itu adalah Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata ain aslih li sa'ni kullah. Nah, cuman segitu, ya. Kalau riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di situ dalam keadaan susah, itu biasanya yang diucapkan adalah kalimatnya, ya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardin wa rabbil arsyil karim. Ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad ini mengajarkan kepadanya ketika sedang mengalami kesusahan. Itu yang diucapkan, kata Sayyidina Ali, adalah la ilaha illallah halimul karim, subhanallah tabarakallah rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini adalah rawahu Ahmad bil Musnad, riwayat dari Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, ya. Kemudian idza nazala bikum karbun au jahdun au balaun, ya, ketika di situ kita ditimpa kesusahan atau kepayahan atau kerusakan, ya. Ini dari Ibnu Abbas, beliau berkata, akhoda Rasulullah bi asodati albab wa nahnu fil bait faqala. Jadi Nabi ini mengambil atau memegang, ya, mengambil atau memegang gagangnya pintu, dan kita itu ada di dalam kamar. Ucapan beliau, ya, faqala, ini sabdanya adalah ya Bani Abdul Muthalib idza nazala bikum karbun au jahdun au la'waun faqalu. Jadi, hei Bani Abdul Muthalib, ketika datang kepada kalian ini kesusahan atau kepayahan atau cobaan, maka ucapkanlah Allahu Rabbuna la nusriku bihi syai'a. Nah, itu yang diucapkan, ya. Kemudian doa baginda Nabi Muhammad idza hajabau amrun, ketika di situ menyusahkan kepada baginda Nabi suatu perkara. Ini di dalam musnadnya Firdaus dari Ja'far bin Muhammad
maksudnya ini adalah yang diriwayatkan oleh adalah Ja'far Shadiq ya, Ja'far bin Muhammad, namanya adalah Imam Ja'far Shadiq. Qala hadasani abi anjadi, jadi menceritakan bapak saya dari mbahnya, annahu sallallahu alaihi wasallam karena idza hajabau amrun da'a biha didoa, ketika baginda Nabi ini menerima cobaan atau musibah, maka baginda Nabi ini menggunakan doa ini ya, yang diucapkan adalah Allahumma ahrisni bi'ainika allati la tanam wa nifni bikana bikalladzi la yuram warhamni biqudratika alayya fala ahliku anta rojai wa kam min nikmatin an'amta biha alayya qul laka biha syukri wa kam min baliyatin ibtalaitani biha qalla biha sabri wa ya'man qalla inda nikmatihi syukri falam yahrimni wa yaman qalla inda baliyati sabri falam yahdulni wa yaman ro'ani alal khotoya falam yafduhni ya dal ma'ruf alladzi la yuqda abada wa ya dan nikmatil lati la tuhsa adada as'aluka an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bika atrafi nahuril a'da iwal jabbarin Allahumma inni ala dini bid dunya wa ala akhirati bit taqwa wa fitni fima gibtu anhu fala wala tukallilani ila nafsin fima khattartuhu alayya ya man la tadurruhu dunub la yanqusul afwa habli ma la yanqusuka wahfirli ma la duruka innaka antal wahhab as'aluka farjan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'a wal afiyata minal balaya wa syukral afiyah. Di dalam riwayat lain was'aluka syukra alal afiyah was'aluka al-ghina anin nas wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Itu yang diucapkan ketika Nabi sedang mengalami kesusahan. Kalau riwayat dari Imam Tabrani dari hadis Abi Hurairah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda ya, ma karobani amrun ila yatamassa lali Jibril, tidak mengenai saya suatu kesusahan kecuali akan nampak ya kepada saya Jibril, faqolali, dan Jibril akan berkata kepada saya ya Muhammad kul. Malaikat Jibril akan mengajari saya, hei Muhammad ucapkan. Yang diucapkan adalah tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahi ladzi lam yattahid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun nadulli wa kabirhu takbira. Ini keterangan ada di Al-Mawahibul Laduniyah juz 2 ya. Terus bisa menggunakan ya hayyu ya qayyum ya, ya hayyu ya qayyum untuk biar kita bisa cepat keluar dari kesusahan tersebut. Ini diriwayatkan dari Anas ya, Anas qala, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabu amrun qala. Jadi keadaan Nabi Muhammad ketika menerima atau mendapat cobaan atau kesusahan, maka baginda Nabi ini bersabda atau berkata, katanya adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Nah, jadi ada beberapa pilihan dari pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Kalau yang 5 ini menggunakan ya hayyu ya qayyum. Jadi yang diucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Nah, maksudnya hai zat yang hidup, zat yang berdiri sendiri, dengan rahmat engkau maka saya minta pertolongan. Ini untuk artinya enggak saya artikan ya, cukup bahasa Arabnya, karena kita berdoa itu bahasa Arab insya Allah sesuai dengan sunnah. Bisa juga di situ sebenarnya kita dalam berdoa ya
menggunakan bahasa Latin ya bisa. Ya, Allah itu maha mendengar doa hambanya. Jadi kalau kita dalam berdoa, hei dat yang berdiri, hei dat yang hidup, rahmati dengan rahmat engkau, hei Tuhanku, tolonglah saya, ya boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya ya bacaan doanya ya menggunakan bahasa Arab. Jadi ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis, ya. Dari Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hama amrun rafa ra'sahu ila sama. Dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad ketika sedang dalam keprihatinan atau susah, ya, menyusahkan suatu perkara, maka Nabi Muhammad ini akan mengangkat kepalanya ke arah langit, ya, ke arah atas. Faqala saraya, baginda Nabi ini berkata, Subhanallahil adim, ya, subhanallah adim. Wa idza istahda fi du'a qala, ketika sangat, ya, nemen, maksudnya itu berijtihad di dalam doa, nah, maksudnya sangat ijtihadnya di dalam berdoa, maka diselingi dengan ucapan, ya, qala, ucapan baginda Nabi, ya hayyu ya qayyum, menggunakan ya hayyu ya qayyum. Rawahuma at-Tirmidzi. Nah, ini hadis ya hayyu qayyum itu semuanya hadis daripada Imam At-Tirmidzi, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.